Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana panduan pengisian rapor untuk penilaian SMK PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jepri Bima Suzendra dari SMK Negeri 1 Sutra yang merupakan salah satu SMK pusat keunggulan di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana panduan pengisian rapor untuk penilaian SMK PK, panduan berdasarkan dari Kemendikbudristek Dikti. Terima kasih, mari kita saksikan secara bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang alternatif 1 yang SMK Negeri 1 Sutra gunakan, yaitu tentang alternatif 1 di mana nanti nilai yang dilakukan yaitu nilai gabungan antara nilai sumatif dengan nilai formatif. Nah, di sini dapat kita lihat pada halaman 60 atau 50 ya. Kita lihat di sini pada halaman 60 terdapat penilaian antara nilai formatif dan nilai sumatif. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang kelebihan dari alternatif 1 ini, yaitu asesmen ini didasarkan pada data yang lengkap dari formatif dan sumatif sehingga pendidik memiliki informasi yang lebih banyak untuk menentukan nilai akhirnya. Kemudian data berupa angka lebih mudah untuk diolah oleh guru-guru atau wali kelas masing-masing. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ini adalah nilai formatif dan nilai sumatifnya. Nilai formatif itu adalah nilai yang didapatkan oleh guru-guru kita, yaitu dari penilaian tujuan pembelajaran satunya, tujuan pembelajaran 2, sampai tujuan pembelajaran berapa yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Kemudian nanti juga ada nilai sumatif. Nilai sumatif itu yaitu nilai dari ulangan, kemudian nilai ujian tengah semester, kemudian digabung pula dengan nilai ujian akhir semester. Di sini saya selaku guru dari SMK Negeri 1 Sutra mencoba untuk mempermudah Bapak Ibu untuk mengentrikan nilai, yaitu kita buat dalam bentuk Excel-nya gitu. Di sini merupakan form penilaian kelas 10, ya ini mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 akuntansi 1. Di sini kita buat namanya, salah satu contohnya itu Andi Pratama dengan NIS-N-nya kita coba NIS-N terserah saja terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan NIS-N anaknya gitu. Kemudian berapa banyak tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru sebelum Bapak Ibu Guru membuat rapor atau melakukan ujian akhir semesternya gitu. Seandainya ada tujuan pembelajarannya 8, maka ada nilai formatifnya ada 8 pula nilai formatif untuk tujuan pembelajaran. Contoh di sini ada tujuan pembelajaran 1 dan tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, 4 dan tujuan pembelajaran KN. Maksudnya tujuan sampai berapa gitu. Kita contohkan saja, misalnya tujuan pembelajaran 1 nilainya 80. Kemudian tujuan pembelajaran kedua nilainya 79. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga nilai Andi tadi nilainya 98. Kemudian tujuan pembelajaran keempat nilai Andi 85, sampai seterusnya tujuan pembelajaran KN atau berikutnya yaitu contohnya 80 gitu. Sehingga terdapat nilai akhir dari formatif itu adalah rata-rata dari nilai tujuan pembelajaran yang didapatkan oleh Andi tersebut. Kemudian nilai sumatif. Nilai sumatif berapa kali Bapak Ibu Guru melakukan ulangan harian. Di sini saya contohkan ada 3 kali ulangan harian dalam 1 semester. Ulangan harian pertama Andi mendapatkan nilai 70 misalnya. Kemudian ulangan harian kedua Andi mendapatkan nilai 80. Kemudian ulangan harian KN atau ketiganya boleh juga. Seberapa banyak Bapak Ibu menggunakan ulangan harian itu misalnya ada nilainya 88. Kemudian berapa pula nilai UTS-nya, ujian tengah semester dari Andi. Kita anggap ujian tengah semester Andi itu 85 gitu. Untuk mata pelajaran PPKN. Kemudian nilai ujian akhir semester
yang insya Allah yang akan kita laksanakan itu seandainya Andi mendapatkan nilai 80, maka kita ambil nilai rapor, kita dapatkan nilai akhir terlebih dahulu, nilai akhir dari sumatif, yaitu rata-rata dari penilaian ulangan harian, UTS, dan UAS, sehingga nilai akhir dari sumatif terdapat 80,6. Untuk memasukkan ke dalam rapor, kita ambil adalah nilai rapornya rata-rata dari gabungan nilai formatif dengan nilai sumatif, Bapak Ibu. Contohnya kita ambil yang ini saja, nilai akhir formatif ditambah dengan nilai akhir sumatif, kita bagi 2 sehingga dapat rata-ratanya 82,5. Kemudian Bapak Ibu juga mewajibkan untuk membuat capaian kompetensi yang didapatkan oleh peserta didik. Misalnya Andi ini, capaian kompetensi ini kita buat berdasarkan panduan juga Bapak Ibu, yaitu pada halaman 67 dapat kita lihat sama-sama, yaitu tentang penyajian hasil asesmen ke dalam rapor. Di sini capaian kompetensinya seperti ini, diambil dari nilai dari tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik. Kita lihat di sini. Contoh Andi, kita lihat dari tujuan pembelajaran 1 dari nilai formatif, tujuan nilai pembelajaran 2, tujuan nilai pembelajaran 3, sampai ke N. Sehingga di sini dapat kita lihat nilai tertinggi yang didapatkan oleh Andi itu terdapat pada tujuan pembelajaran ke-3. Sedangkan nilai terendah yang didapatkan oleh Andi itu terdapat pada tujuan pembelajaran ke-2. Maka capaian kompetensi di sini kita ambil itu adalah nilai tertinggi dari peserta didik. Maka kesesuaian kompetensinya yaitu contohnya tujuan pelajaran ketiga dia mendapatkan nilai tertinggi, maka menunjukkan pemahaman terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tindak lanjut ini diambil dari nilai tujuan pembelajaran terendah Bapak Ibu. Nilai tujuan pembelajaran yang paling terendah yaitu dapat didapatkan oleh Andi pada tujuan pembelajaran kedua. Maka dibuat oleh Bapak Ibu seperti perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban, contohnya gitu. Dan Bapak Ibu nanti di dalam rapor tinggal mengambil nilai yang ada di sini, yaitu nilai rapor rata-rata dan capaian kompetensinya. Nilai ini wajib Bapak Ibu gunakan untuk proses penilaian yang nantinya juga digunakan untuk kenaikan kelas dari peserta didik nantinya. Terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya paparkan untuk pengisian panduan pembelajaran dan asesmen berdasarkan panduan yang dibukukan oleh Kemendikbudristek Dikti. Terima kasih. Mohon maaf kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini untuk pengisian rapor berdasarkan panduan. Mohon maaf atas kesalahan. Jika ada kritik dan saran dari semua penonton, mari komen di kolom di bawah ini. Let's go.